modul kolom. Nah, sebelumnya kalian kan udah dapat nih data nilai yang dari etaps. Gaya P, gaya M. Nah, M2 sama M3 ini kan kalian juga ngeluarin kan di etaps kan. Jadi kan M-nya kan ada 2 kan. Nah, kalian masukin buat di modul kolom ini. Jadi berguna di sini. Untuk nanti, kenapa kita butuh ini? Karena nanti kita mau nyari di diagram. Nanti ada namanya diagram P sama M-nya. Jadi nanti nentuin titik. Nanti kalian bakal buat garis PM diagram. Nah, dari PM yang udah kalian dapat ini, itu nanti kalian plotin. Dia masuk gak di dalam diagramnya. Kalau misalkan dia masuk, berarti yang kalian rencanain itu udah sesuai tulangannya. Kalau misalkan belum, berarti kalian harus ubah konfigurasi tulangan lagi gitu. Atau dimensinya. Terus kita masuk aja nih di asumsi konfigurasi tulangan kolom. Kan sebelumnya di prelim kan kalian udah dapat dimensi. Udah. Nah, di sebelumnya kan udah dapat di prelim dimensi kan. Dimensi kalian kan cuma dapat lebar sama lebar B sama H-nya doang kan. Kan kemarin kan kalian nyari yang pakai akar itu kan. Temulah kalian pakai di sini itu luasan untuk dimensi persegi, makanya kalian sama nih. B sama H-nya sama. Nah, untuk agrosnya sama perhitungannya. Sama yang kemarin di balok juga sama perhitungan agros. Kalau misalnya kita lihat di sini nih, agros kan luas dari penampang kalian. Kalau misalkan penampang kalian 400 kali 400, ya udah luasnya aja kali luasnya. Terus AST luas tulangan. Nah, kalian bakal kan rencanain dulu tuh tulangannya mau pakai berapa. Nanti ada AST-nya. Nah, di sini. Untuk row Nah, di sini kan tadi ada namanya faktor reduksi kekuatan. Nah, kalian lihat di sini kan kalian pasti pakai yang tulangan spiral ya. Kalau tulangan spiral otomatis tadi pakai yang 0,65. Nah, terus kalian lihat di sini dapat P-nya berapa? Row-nya. Nah, row-nya di sini tentuin 0,01. Nah, kalau misalkan kalian mau cari pakai rumus, nah ini ada. Jadi luas dari tulangan kalian dibagi sama luas agrosnya. Jadi 400 kali 400 itu kan. Ketemulah untuk row-nya. Ini row-nya. Kemudian ini AST desain. Nah, AST desain itu rumusnya dari agros tadi, luas tulangan luas dari dimensi kalian dikali sama row-nya. Kalau udah ketemu, nah kalian di sini baru nentuin kalian mau pakai diameter tulangannya mau pakai berapa. Misalnya di sini gue contohin nih, pakai 16 mm D-nya. Kan kalau kalian lihat di tulangan dari kolom kan di sini arah X misalnya di sini 3 nih. Nah, di sini 3. Nah, berarti konfigurasi gue kayak gini nih. 3 kali 3. Jadi X-nya ada 3, Y-nya ada 3 tulangannya. Terus di sini ada jumlah tulangan dalam satu penampang. Nah, di sini kalau misalnya kalian buat konfigurasi itu kalau kolom minimal 2. Jadi kan nggak mungkin kolom cuma 1 tulangannya. 1 kali 1 kan nggak bisa. Nah, minimal 2. Jadi minimal kayak Y-nya 2, X-nya 2. Nah, jadi kan di sini jumlah tulangannya kan kalau misalkan kalian hitung di sini ada 8 tulangannya. Jadi ada 8. Terus AST pakainya kayak tadi gue bilang luasnya kan kayak luas AST yang dibalok kan kalian hitung juga 0,25 dikali pi dikali
D-nya dikali D pangkat 2 kan. Terus dikali sama jumlah tulangan kalian 8. Ketemu AST pakainya. Kemudian di sini baru kalian cek memenuhi atau enggak dia dari AST pakai sama AST desain. Kalau misalkan AST pakainya dia lebih besar, berarti kan otomatis oke gitu loh. Kalau misalkan kalian ngedesain nih, tapi yang kalian pakai itu nggak memenuhi kan berarti kurang. Berarti kalian harus di sini cek AST pakai kalian harus lebih besar daripada AST desain. Terus kita menentukan tulangan geser kolom berdasarkan diameter tulangan longitudinal. Nah, kemarin kan gue masih ngecek yang di balok itu rata-rata tulangan longitudinal itu pada nggak tahu sama tulangan geser itu yang mana. Tulangan longitudinal anggapannya itu kalau misalkan kalian ngelihat perencanaan tuh, kan ada tulangan yang kayak panjang banget. Nah itu longitudinal. Kalau tulangan geser, sengkang. Jadi di sini buat nentuin tulangan sengkang, makanya tulangan geser kolom. Jadi jangan misalnya ditanya longitudinal sama geser apa bedanya nggak tahu gitu. Kolom buat yang sengkangnya. Jadi di sini kita buat nentuin diameter buat sengkangnya. Nah tadi kan D dari longitudinal udah kita asumsi nih pakai diameter 16. Nah kita cek 16 itu kurang dari 32 apa lebih dari 36. Nah di sini udah ada peraturannya nih. Nih. Di atas SNI beton pasal 10.9. Nih. SNI kan. Kalau misalkan D-nya lebih dari 10 mm, lebih D-nya kurang dari 32 pakai D-nya lebih dari 10 mm buat sengkangnya. Nah, makanya di sini gue pakai 10 karena kan tadi D gue yang longnya pakai 16. 16 kan lebih dari kurang dari 32. Nah, di sini kan minimal 10. Ya udah gue pakai 10 lah. Nah, untuk sekarang pakai nyari spasi tulangan geser. Nah, kalau sengkang, kalau misalkan kalian lihat kan sengkang itu buat ngikat tulangan longitudinal kan. Jadi, kalau misalkan kalian ada balok nih atau kolom, kan sengkang buat ngikat kan bukan cuma satu doang kan sengkangnya, ada banyak. Jadi kan ada jarak, tiap-tiap jarak. Nah, di sini buat nentuin jaraknya. Kayak kemarin kalian pas di tulangan balok kan ada nentuin S juga kan. Nah, disinilah kalian nyari buat S. Ada 3 rumus di sini. Kalian cek mana yang paling kecil gitu. Kayak kemarin. Di sini ada rumusnya S kurang dari 16 kali diameter longitudinal. S kurang dari 48 kali diameter sengkang. Nah, diameter sengkang kan 10. Ya udah dikali 48 kan rumusnya. Kalau yang atas 16 kali diameter longitudinal dikali sama 16. 16 kali 16 gitu. Terus yang bawah ukuran diameter kolom terkecil. Nah, ini kan gue pakai 400. Kecuali kalau kolom kalian bukan persegi panjang gitu. Beda kan, misalnya ukurannya 400 kali 200, ya berarti ukuran diameter kolom terkecil berapa? Pakai 200 kan. Nah, di sini 400. Carilah yang paling kecil di antara 3 ini. 256. Nah, dibulatin ke bawah. Ada yang tahu nggak kenapa? Kenapa dibulatin ke bawah? Ya, karena kalau misalkan kita spasinya kita perbesar, berarti kan otomatis jaraknya makin lebar, tulangannya makin dikit. Jadi kalau secara logika tulangan makin dikit kan makin nggak kuat dong. Jadi makanya kita yang terbaik lah. Jadi lebih mending kita kurangin spasinya. Jadi genep lah. Dan kalau misalkan dalam perencanaan nggak mungkin ya kita pakai 256 mm gitu. Kan nggak mungkin presisi banget. Jadi otomatis kita genepin lah ke 200 mm gitu. Berarti sekitar 20 cm kan. 20 cm orang masih bisa. Coba kalau 21 cm. Orang kan ngukurnya juga nggak pasti presisi. Makanya kemarin pas di balok, pas ubah dimensi,
Kalau misalkan ada yang kayak, oh, gue gedein jadi 160, berarti kan 160 mm 16 cm. 16 cm emang mungkin ya. Jadi saran gue sih, kalau mau genepin, ya antara 2,5, 300 gitu, genepin 50. Tuh, terus lanjut, ini asumsi selimut beton. Nah, asumsi gue pakai 50. Ini bisa Nah, kan kemarin juga di selimut beton, di balok kan minimal 40 ya. Jadi kalian rencanain aja lah. Yang penting nggak kurang dari 40 selimutnya, selimut beton. Nah, gue mau ini dulu, D dari tulangan itu jangan asal pilih. Kayak misalnya, oh kalian mau pakai D-nya pakai D15. Oh ternyata di lapangan nggak ada D15. Nah, kalian cek dulu di tabel, ada nggak ini dimensi kalian dijual nggak? Kalau nggak ada, kan ribet sendiri ntar. Terus lanjut di sini pembuatan diagram interaksi. Nah, di sini baru buat kalian PM diagram. Ini dimensi kalian tadi, direkap lah. Selimut beton, D-nya sama, perhitungannya sama yang dibalok nih. Dari diameter selimut beton ditambah diameter tulangan geser ditambah setengah dari diameter dari longitudinal, tulangan longitudinal. Terus kita dapat D-nya dari tinggi. Jadi di sini B kali H itu ini, kita ibaratnya kalau kolom kan berdiri nih, terus kita potong. Nah, kita dari tampak atas ya. Jadi B kali H-nya ini dimensinya aja, bukan H-nya tinggi ini ya. Kan ada kan tingginya. Terus FC prime, kalian ikutin lah, kalian dapatnya berapa FC prime-nya. FY-nya juga kan ada di soalnya. Nah, untuk elastisitas baja udah pasti nih, berapa, 200.000 ya, 200.000. Terus ini beta 1. Nah, kalian cek di sini beta 1-nya. Di tabel ini kan ada nih. Kalian dapat FC prime-nya berapa? Kalau misalkan dapat 25 kan rata-rata kemarin, berarti pakailah 0,85. Kalau misalkan FC prime kalian lebih dari 28, pakai dulu rumus ini. Kalian masukin, dapat baru betanya. Terus di sini menentukan titik tekan murni, pure compression. Nah, ini untuk dapetin M-nya itu sama dengan 0, jadi titik tekan murninya. Nah, kalau misalkan kan kalian udah, pokoknya di sini ibaratnya sama lah, kurang lebih sama kayak balok. Makanya kan ada regangan beton kan 0,003. Terus tegangannya 0,85 kali FC prime. Nah, di sini kalau misalkan di bagian titik tekan murni ini ibaratnya di sini ada 3 zona gitu loh. Ada 3 zona yang dia tuh nekan karena kita di sini itu berdasarkan dari luasannya. Makanya di sini dibagi nih, ada CS1, CS2, CS3. Nah, ada titik di mana CC-nya. Terus di sini bisa kita lihat di sini ada CS1, CS2, CS3. Nah, kenapa di sini ada 3? Karena bisa aja 2. Kalau misalkan kalian tuh konfigurasinya nggak begini. Ini kan konfigurasinya 3x3, 3X, 3Y. Jadi ada kondisi kalau misalkan konfigurasi kalian nggak gini, CS-nya cuma 2. Jadi ada CS yang nggak kita hitung gitu loh. Jadi misalnya konfigurasi kalian itu di tengahnya nggak ada nih. Jadi cuma 2x2. Nah, berarti kan yang di tengah ini nggak dapat
tekan murninya. Jadi ada kondisi di mana CS-nya satu gitu. Jadi CS-nya cuma 2. Nah, di sini kan 3 nih, karena konfigurasinya kayak gini, 3 kali 3 nih. Ada yang neken nih, satu lagi nih. Tuh. Nah, ini CS1 nih. CS1 itu dari jumlah tulangan arah X dikali setengah dikali Pi dikali tulangan longitudinal dipangkatin 2, terus dikali sama FY longitudinal. Jadi FY tulangan panjang lah FY-nya. Terus dibagi sama 1000. Nah, dibagi 1000 ini buat kalian konversi buat ini ke kilonewton. CS2 dari tulangan arah X dikurang 1 dikali ini luas kan berarti 1/4 Pi kali D nih kan, Pi D kuadrat. Nah, dibagi 1000 buat konversi ke kilonewton. Terus untuk CS3-nya di sini tulangan arah X dikali setengah, pokoknya dari luas itulah, luas dari tulangan longitudinal ya, dikali sama FY-nya, dibagi 1000. Nah, ini untuk CS-nya, kan ada 3 tuh, 3 zona CS-nya. Terus kita hitung juga CC-nya, kan udah ada nih rumusnya, CC. 0,85 dikali FC prime dikali A gross-nya dikurang AS total. Nih kalau misalnya bingung nih. A gross-nya kan dari 400 kali 400 dikurang sama AS total. Nah, AS total yang tadi yang udah kita hitung di atas tadi, dapatlah CC-nya. Terus kita ngitung untuk P-nya. Kan nanti diagram PM itu cuman ada P sama M-nya doang nanti jadinya. Nih, jadi nanti kalian cuman buat kayak gini nih. Jadi kan ada nih garis X-nya, M-nya, Y-nya, P-nya. Nah, titik yang di awal yang kalian dapat di etaps itu, masukin di sini. Di mana tuh titik kalian? Memenuhi nggak? Masuk nggak di dalam ini nih, dalam sini. Harus di sini. Kalau misalkan keluar gitu loh, keluar dari sini, antara kalian besarin dari dimensi kolom atau dimensi dari tulangan gitu. Nah, tapi di sini gue spill dulu ya. Yang daerah ini udah terfaktor. Jadi kalau misalkan kalian belajar kan kayak faktor keamanan gitu, FS-nya, safety factor. Nah, berarti di sini yang biru ini buat yang belum di safety factor. Jadi kan ibaratnya kita harus di dalam safety factor lah. Terus kita balik lagi ke ngitung kapasitas tekan murni. Nah, di sini udah ada rumusnya nih. 0,85 dikali FC prime dikali A gross dikurang AS total ditambah AS total dikali FY. Dapatlah hasilnya. Nih dapat hasilnya sekian. Terus kalian ngitung momen. Nah, karena momen tekan murni kan tadi kita buat dapetin M-nya 0 kan. Nih, maksudnya M-nya 0, kita ngitung momen murni itu maksudnya M-nya 0. Nah, titik P-nya di mana nih di atas ya? Gitu. Terus menentukan sumbu netral plastis. Nah, di sini ada Y1 itu kan kalian udah dapat dimensi kan di awal tadi. Nah, Y1 itu kita sama denganin kayak ukuran dari D yang kalian hitung.
Terus ada YC. YC itu dari D kalian yang udah kalian hitung, yang H itu dibagi 2. Jadi ibaratnya itu setengahnya. Kalau misalnya untuk YC-nya. Jadi letak YC itu berada di setengah tinggi dimensi kalian. Y2-nya juga sama. Terus Y3-nya itu dari D aksen kalian yang udah kalian hitung. Barulah kita bisa nentuin sumbu netral plastis. Nah, ini udah ada rumusnya. Tinggal kalian masukin kan. C1 dari yang ini. CS1, CS2, CS3. Terus dikali sama Y. Y1, Y2, Y3, YC dibagi sama P. P kan udah kalian hitung. Dapatlah Y aksennya. Sumbu netral plastis. Terus kita menentukan batas eksentrisitas dari batas kapasitas tekan murni. Nah, di sini kan tadi udah tuh kita dapetin untuk M-nya sama dengan 0 kan, P-nya. Nah, di sini kita ada faktornya lagi. Kan karena ini nih ada faktornya. Faktor reduksinya 0,65. Dapat dari mana ini? Emang udah syaratnya segini untuk tulangan sengkang ikat. Ini kan kalau misalkan kalian lihat tadi, nih, untuk kolom dengan tulangan spiral, untuk kolom dengan tulangan sengkang pengikat. Ini kan ada rumusnya nih, PN max. Ini kan udah ada rumusnya, tinggal kalian masukin aja 0,8 0,8 dikali faktor reduksinya, dikali 0,85 dikali FC prime, dikali A gross, dikurang AS total, ditambah AS total, dikali FY. Dapatlah nilainya. Terus kita menentukan titik seimbang, balance point. Nah, tadi kita udah tahu tuh batas dari regangan kan, regangan 0,003 kan. Nah, di sini kita samain. ES-nya jadi 0,003 juga, jadi ES sama dengan EY. Nah, kita mau nyari nih titik seimbang atau balance-nya. Di mana gitu loh, EY-nya. Kalau misalkan di titik maksimumnya nih, EC-nya 0,003. Di mana? Ini kan kalau misalkan kita lihat nih, EC-nya kan di sini nih. Nih EC-nya di sini. Nah, kan ini ada ES nih. ES3, ES2, nah ES1 nih. Nah, ES1 kan di sini. Nah, ES1 di sini kan kita udah tahu nih, kalau misalkan ES nih dari nih dari kuat leleh longitudinal dibagi sama ini modulus baja kan 200.000. Nah, kita mau nyari di sini kondisi untuk kondisi seimbang berapa nilainya. Nah, di sini kita udah tahu D1, D2 sama D3-nya. D1 nih, kalau misalnya kalian lihat kan, D1 itu jarak dari atas sampai ke paling bawah nih, tulangan paling bawah. Tapi setengah dari tulangan. D2 ke tulangan 2-nya. Nah, makanya tadi gue bilang nih, kalau misalkan kalian konfigurasinya 2x2, nggak mungkin kan dapat D2. Nah, untuk D3 paling atas tuh, setengah tulangan
ditambah D sengkang ditambah sama selimut beton. Terus ada nih menghitung tinggi sumbu netral C-nya. Ada rumusnya. Udah 1 dikali 0,003 dibagi E1 ditambah 0,003. Nah, karena E1 sama dengan EC, E1 kan udah dapat nih nilainya 0,002 kan. Sama dengan EC kan. EY sama dengan EY. Nah, ini nilai E1. Masukinlah, dapat nih dari rumus ini, nilai C-nya. Terus kita ngitung regangan pada baja dan tegangan pada baja. Nah, di sini untuk regangan pada baja nih, ES3. Nih, buat nyari ini nih, berapa nih? Nah, di sini udah ada rumus, tinggal kalian masukin aja. 0,003 dibagi C dikali C minus D3. Dapat nih buat ES3-nya di sini nih. Berapa nih ES3-nya? Terus kita buat ngitung ES2. Kalau misalnya kalian lihat kan di sini ES2 nih. Kita perlu di sini ngitung dulu FS3. Nah, FS3 ini ibaratnya kita ngitungin luas juga gitu loh. Jadi kan ES dikali sama panjang ya. Nih sama elastisitas baja. Dapatlah untuk FS-nya. Nih. Nih kan kalau misalnya kalian lihat kan di sini nih, kita perlu nih nilai FS. Ini kan ada FS3, FS2. Buat nyari CS kan AS3 dikali FS3, CS2, AS2 kali FS2. Nah, makanya di sini kita perlu nyari FS dulu. Terus di sini nih ES2 tinggal kalian masukin lah rumusnya. Kan yang dipakai D2 nih. Nah, terus FS2 sama elastisitas baja dikali sama E2 nih. E2 kan tadi udah kita hitung di atas nih. Ketemu FS2. Nah, gunanya buat apa FS-nya? Buat nyari C-nya, gaya tekannya kan. Karena kita butuh FS sama AS-nya. Nah, tinggal kalian masukin dari rumus. CS3 sama dengan AS3 dikali FS3. Nih, AS. AS kan luas nih, makanya ini perhitungan luas nih. Terus dikali sama FS3. Nah, AS3-nya, ini kan ada dikali lagi nih, dikali sama C14-nya nih. Berapa kalian makainya? Berapa besinya udah pakai berapa? Pakai 3 dikali 3. Dapat CS3. Terus perhitungan CS2 sama. Terus kita ngitung CC lagi. Kan ngitung CC nih. Kita butuh nilai dari C dikali B sama beta 1 kan. Dapat nih nilai CC. CC ini kan sama nih. Yang di awal kan udah dihitung tadi. Terus kita nyari TS1. Nah, kita kenapa nyari ini semua? Karena di sini nih, di diagram. Diagramnya kan ada nih, TS1 nih, di daerah sini nih. Kita udah nyari nih, di daerah sini nih. Dapat kan? CS3 udah dapat, CC udah dapat, CS2 udah dapat. Tinggal kita nyari TS di daerah sini. TS1 nih AS1 dikali FY. AS1 kan tadi luas dari tulangan longitudinal kan tadi arah. Kan sama tuh konfigurasinya 3x3. Terus dikali sama FY-nya. FY kan tadi kita udah nyari juga kan FY-nya di atas, tinggal kita kali.
FV yang dapat dari soal. Terus kita ngitung kapasitas aksial dan total gaya tekan baja CS. Kalian masukin nih. Kan tadi arahnya CS3, CS2 sama CC kan sama nih. Ke arah keluar kan. Tapi TS-nya kan beda. Ya udah kalian kurangin. Dapat hasilnya. Terus kalian ngitung nih, ngitung momen berdasarkan gaya tekan dan gaya tarik. Nah, tadi kan udah dapet nih gaya tekan sama gaya tariknya. Nah, kita cari untuk tinggi balok tekan. Beta 1 dikali C. Udah dapat, beta 1 udah dapat, ketemu A. Terus di sini menghitung lengan momen dari masing-masing lokasi tekan baja, tekan beton, tekan tarik baja. Nih, kalau misalkan tadi kan udah dapat nih CS yang di bagian sini. Udah dapat, tapi di sini kan belum nih tadi. Nah, makanya kita hitung di sini. YCS 3 H/2 berarti setengah dari tinggi dikurangin sama D3. D3 udah dapat tadi kan? D3 kan berarti dari sini sampai sini kan? D3 dapat nilainya. Terus untuk lengannya lengan momen tekan beton YCC nih. YCC H/2 minus A/2 dapat nilainya. A-nya kan udah dapat nih perhitungan sebelumnya kan? Kita tinggal masukin ke rumusnya. Nilai-nilai ini kan udah kita cari semuanya sebenarnya. Tinggal kita masukin aja. Barulah kita ketemu nilai momen, ngitung momen kan. CS3 dikali YCS. Nih, YCS udah dapat, CS3 udah dapat, CC udah dapat, YCC udah dapat nih. Makanya kita dapatlah ngitung momennya. Dapat 209 nih di sini. Terus menghitung kurvatur berdasarkan diagram pegangan. Nah, kalau misalkan ini dapatnya itu kan C udah kita dapat kan 0,003 dibagi sama C. Nah, dapatlah untuk kurvaturnya di sini. Terus kita menentukan titik kontrol tarik. Nah, EC-nya udah dapat nih. EC kan emang dari awal 0,003. ES-nya sama dengan 0,005. Nah, di sini ES. Kan kalau yang awal tadi ES-nya ngikutin awal. itu karena dia itu emang sebagai pembatas dari ICR. Jadi ketika dia dikontrol tarik, emang dia segitu asumsi. Beda sama yang ini, ES yang di atas. Yang 400 bagi 200.000. Beda. Soalnya kan beda kondisi di teman-teman. Kan yang awal itu kan kita kan Oh iya. Nah, buat ES kan tadi sebelumnya udah dapet tuh yang 400 dibagi 200.000 kan. Nah, tapi itu kan untuk tekan murni kan. Tapi di sini kita buat nyari beda lagi nih. Yang di sini titik kontrol tarik. Jadi makanya di sini sebagai batasnya nih ES1-nya 0,005. Kalau misalnya EC-nya kan 0,03. Udah. Terus kita ngitung titik sumbu netral. D1 dikali 0,003 dibagi E1 ditambah 0,003. Dapat kita nilai C-nya. Nah, kenapa kita nyari semua ini? Karena kita perlu buat nyari ini regangan sama tegangannya, nilainya ini dapat. Untuk dapetin ini perlu data-data ini, makanya kita cari dulu. Terus di sini ES3 kan perlu C. Nah, kita udah cari C-nya. Dapat nilainya.
Terus FS3 perlu nilai ES3 kan. Makanya kita udah dapat nih. Ini E-nya elastisitas. Elastisitasnya tadi kan berapa 200 ya. Ini 200.000 dikali sama ES-nya. Terus kita cari ES2, cari FS2 sama. Nah, ada kondisi di mana kalian nanti misalnya dapat nih, Bang, dapat nilai ES-nya minus, Bang, dapat nilai ES-nya positif. Ya udah kalian lihat. Sebenarnya perhitungan kalian nggak salah misalnya ya. Kan misalnya, Bang, harus positif ya, harus minus ya. Enggak. Nah, di sini karena kalian kondisinya kan kalian mau nyari titik kontrol tarik. Nggak mungkin misalnya tiba-tiba di ES2-nya kalian positif gitu loh. Karena kan kalian di sini bisa ngelihat sendiri gitu. Udah beda zona dianya. Ibaratnya di sini ES1-nya di sini nilainya, tapi ES2-nya di sini, tapi nilainya negatif. Kan harusnya misalnya ES3-nya yang negatif gitu misalnya. Kan kayak beda kondisi gitu. Makanya di sini dapat negatif karena dia ada di daerah tarik. Makanya dia dapat ES2-nya negatif di sini. Dapatlah FS2-nya sekian. Kalau dapat nih ES2-nya. Baru habis itu kita menentukan gaya tekan dan tarik. Nah, di sini ada CS3. CS3 sebenarnya kan udah dapat semua nih nilai-nilainya. AS3 luas tulangan kalian kan. Dikali sama FS3. Terus CS2 juga sama kan. Dari luas kalian dikali sama FS2. Terus CC juga kan data-datanya udah dapat. Tinggal kalian masukin kan ke rumusnya. Sama TS dari luas tulangan kalian dikali sama FY. Nah, kondisinya kenapa kita tahu kita lagi nyari di tekan. Ya karena kita dapat nih di sini minus kan, berarti perhitungan kalian itu terjadi tarik bukan tekan. Kalau misalkan kalian gue lagi ngitung yang tarik tapi positif nih, berarti kan kalian harusnya ya maksudnya udah perhitungannya tarik nih, tapi nggak negatif malah tekan. Ada yang keliru berarti. Terus sama sih semuanya, prosesnya sama. Yang atas tadi kan yang tekan sama yang tarik kan. Kita nyari P-nya juga. Dari CS3, CS2 sama CC dikurang sama TS1. Didapatlah hasilnya. Terus sama stepnya, nyari A-nya juga. Nah, di sini nyari untuk lengan momen tekan. Nah, ada lengan momen tekan baja sama tekan beton. Nah, tekan baja pastikan untuk nyari YCS3 nih, daerah sini nih. Terus untuk nyari lengan tekan beton YCC. Nah, makanya di sini kan di yang YCS itu H/2 dikurang D3. D3 kan tadi dari sini nih. H/2 kan maksudnya H nih, H dari atas ke bawah. Dibagi 2. Dikurangin sama atas ini. Dapatlah yang di sini. Terus YCC sama rumusnya. Ini kan sama yang di tekan. Tekan sama yang tapi kan datanya udah dapat nih. Dapat M-nya. Ngitung momen YCS dikali YCS3 dikali CS3 ditambah CC dikali YCC ditambah TS1 dikali YTS1. Terus dapat kurvaturnya juga kan, berdasarkan ini nih. Kan kita dapat C-nya tadi. Terus kita, kan tadi kita udah nyari
di M-nya sama dengan 0. Nah, sekarang P-nya yang sama dengan 0. Jadi kita mau nyari nih titik M-nya nih di mana. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat, kan ini butuh nih nilai sigma F sama dengan CS3 ditambah CC kurang TS2 dikurang TS1 nih. Tapi harus 0. Nah, jadi kan ibaratnya kondisi lentur murni itu titik tekannya 0. Nah, makanya kita carinya sigma F-nya itu harus sama dengan 0. Jadi kalau misalkan semua ini ditambah nih, CS3 nih sama TS1 nih. TS1 udah dapat, TS2 udah dapat. Nah, nanti kalau misalkan itu dijumlah sama dikurang, hasilnya 0. Terus kita lanjutkan untuk nyari ES3. Nah, cara carinya kan sama nih, sama yang di atas kan. Kalau misalkan kalian lihat ini stress blocknya kan sama. Nah, perhitungannya sama nih, kalian nyari ES3 sama. Terus tegangan pada tulangan atas FS3 karena kan tinggal nyari ES3-nya kan dikali sama elastisitas bajanya. Ketemu. Terus kita cari di arah CS3. Nah, di sini ada kondisi di AS3 dikali FS3 nih. Oh. Jadi kenapa dia sigma F sama dengan 0? Soalnya kita mau nyari nilai C. Oh, ini. Iya. Nah, di sini kan kita udah dapat nih nilainya. Nah, nilai ini kita masukin yang dari ini, AS3 dikali E dikali 0,003 dibagi C. Nah, yang kita dapat nilainya itu kan yang udah ada luas, elastisitas. Sama, nah tapi kan kita belum dapat nih nilai C. Jadi yang kita makanya kita di sini bisa dapetin nilai CS3, CC, min TS2, min TS1, tapi di dalam rumus ini ada nilai yang kita nggak tahu nih. Nah, nantinya kita udah cari semua, kita nanti nentuin untuk nyari nilai si C-nya ini berapa. Makanya di sini kan ditulis lagi nih nilainya C min D3 per C. Karena kita mau nyari nilai C di sini. Karena kan kita udah telah AS3, E-nya berapa. Kalau tadi kan kita cari asumsi tulangan baja yang belum leleh. Nih, bagian atas belum leleh. Terus yang ini udah leleh. Nah, kalau udah leleh sebenarnya sama, tapi kan kondisinya beda gitu loh. Kalau misalkan yang ini yang kita carikan CS3. Nah, kalau yang di sini kan kita untuk cari di mana FS1-nya sama dengan FY, FS2 sama dengan FY. Nah, makanya di sini kita cari TS1 AS1 dikali FY, TS2 AS2 dikali FY. Nah, AS1 sama AS2 kan beda tempatnya, maksudnya kalau misalkan lihat di stress blocknya ini AS1 sama AS2 kan pasti beda nih, makanya tadi yang di AS2 dikurangin 1 nih. Ini kan C14 ini jumlah dari tulangan kalian kan ada 3 dikurangin 1.
Terus kalian cari nilai CC. Nah, nilai semua kan udah ada kecuali nilai C. Nah, makanya di sini kalian rekap dulu lah. Nilai CS3 udah dapat nih, tapi ada nilai C. Nilai C-nya berapa? Belum tahu. Terus nilai CC kita udah dapat, tapi nilai C-nya belum tahu. TS2 udah dapat, TS1 udah dapat. Nah, nilai A juga kita kan udah ngitung tadi nilai A ini. Tapi kita ibaratin nih nilai A itu sama dengan nilai CC. Terus nilai B. Nah, nilai B di sini kita minus TS2 dikurangin TS1 ditambah sama CS3. Maksudnya Bang Andi itu kita pakai persamaan kuadratik ya. Jadi kan coba Bang. Nah, itu kan ada BC tuh. Nah, A itu kan sebagai dia kan X kuadrat kan. B itu sebagai X dan C itu sebagai konstanta. Nah, itu kan karena kita kan belum mendapat nilai dari si tinggi regakan akibat tekan, ya kan? Nah, itu yang objektif yang mau kita cari di kondisi momen murni, itu maksudnya Bang Di. Nah, habis itu udah kan, karena besar, kalau misalnya selesaikan sama manual kan ribet ya, makanya kita pakai persamaan kuadratik gitu. Maka didapatlah nilai dari si ini tinggi regakan kita saat kondisi momen bentuk murni. Saat bentuk murni. Nah, nanti kalau misalnya dapat C ya, Bang Andi, nanti kita nyari nilai si A. Nah, boleh dilanjut lagi, Bang. Nih, yang dari Bang Luther tadi kan udah jelasin nih. Kalian nyari nilai A sama B sama C ini kan untuk masukin ke persamaan C kan. Untuk nyari nilai C-nya. Udah dapat nih kalian nilai C. Barulah kalian masukin lagi ke yang atas. Tadi kan nilai CS 3-nya belum dapat. Kalian substitusiin lagi ini masukin ke dalam. Dapatlah nilai dari CS 3-nya. Nilai CC-nya juga di sini kan. Makanya kalian udah dapat nih nilai CS 3, nilai CC. Terus tinggi balok tekan. Nilai C udah dapat nih tadi kita. Dikali sama beta 1-nya, beta 0,65 ya tadi. Terus kita cari di sini untuk lengannya. Cari lagi kan stepnya sama. Tadi habis nyari nilai CC, TS, terus habis itu nyari nilai lengannya, Y-nya. Ada yang tahu nggak kenapa kita harus mencari lengannya? Atau kenapa kita harus mencari jaraknya? Untuk apa? Ada yang tahu? Kalau satuan momen itu apa? Gimana? Kilonewton-meter ya? Nah, satuannya itu berarti kan kita ada satuan kilonewton itu sebagai apa? Sebagai gaya. Oke, meternya sebagai jarak ya. Nah, itulah alasan kenapa kita harus mencari lengan. Karena kan kita mau mencari momen. Nah, mungkin boleh di zoom Bang Andi. Nah, ini laptopnya udah mau menyerah kayak capek. Bersyukur kalian yang datang hari ini. Nah, jadi itu kan ketika bener ya? Kita kan punya gaya nih. Gayanya tuh pertama ada gaya apa? Di sini tuh CS3, kompresi akibat dari si kompresi dari si baja untuk layer yang paling atas nih. Kita kan ada 3 layer. Layer atas, layer middle sama layer yang bawah. Nah, di sini kita cari dulu nih jarak momen yang terjadi akibat CS3, CS2 sama TS sama kompresi akibat si beton CC. Nah, kita kan udah punya gayanya nih, gaya tekan dari si bajanya itu sebesar AS kali V dikali sama lengannya. Lengannya itu adalah setengah dari H ini ya. Setengah dari H ini itu dikurang sama
D3. D3 itu apa tadi? Adalah jarak dari selat paling atas ke setengah diameter yang dari atas kan. Nah itu konsepnya. Kalau misalnya kalian pakai AutoCAD itu bakal kebayang. Cuman kalau misalnya kalian nggak punya AutoCAD ya model matematikanya seperti ini. Gitu. Nah sementara kalau untuk karena ini simetris ya, maka bisa dibilang kayak tinggal di mirror aja masih untuk bagian yang bawah, ya nggak? Ya. Cuman kalau misalnya kalian kan udah ada data jarak dari selat atas sampai ke tulangan yang paling bawah, itu kan berarti pertambahannya apa aja? Itu seluruh beton ditambah, gampangnya gini, nilai dari H, itu persamaannya, nilai D1 kan dari jarak selat paling atas sampai ke tulangan sini, dikurang sama H2. Jadi dia tuh intinya adalah untuk mencari lengan dari ujung sini ke tengah sama ujung atas ke tengah, kayak gitu. Karena kita menganggap yang bagian tengah itu sebagai sentroid dari si kolom. Paham nggak? Nggak ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita mengacu kepada titik tengah atau sentroid daripada si kolom. Makanya kita, sementara kalau CS2 gimana Bang? Nah CS2 ini kan dia tepat berada di tengah-tengah sentroid ya. Kalau misalnya tengah-tengah sentroid, berarti kan dia jaraknya 0 ya. Sehingga ada momennya nggak kalau jaraknya 0? Ada kan? Soalnya definisi momen adalah gaya dikali sama si jarak. Nah, gayanya kita udah ketemu, jadi ada gaya tarik sama ada gaya tekan. Di sini kita kasih pin. Kalau misalnya ibaratnya ada batang nih, kita kasih pin. Dia ada gaya ke sini, dia kan bakal muter ke sini, ya nggak? Ya. Sementara dia ada gaya ke sini, kalau diputar ke sini dia bakal muter kan? Ya. Nah, itulah momen. Nah, kalau misalnya nyari jarak dari sini nih, ini kan kita udah ketemu nih akibat baja bagian atas sama baja bagian bawah. Nah, untuk akibat dari beton gimana Bang? Nah, tadi kan yang Bang Andi bilang nih, kita udah ketemu nilai A-nya itu berapa? A-nya itu kan beta 1 kali C ya kan? Nah, itu kan masih dalam ibarat kayak beban merata ya. Gimana cara kita mengubah beban merata menjadi beban terpusat? Dikali sama jaraknya kan. Nanti karena jaraknya kita nggak tahu, kita bagi sama 2 aja. Karena dia bakal langsung ke tengah. Ketika kita itu kan langsung ketemu tuh nilai A-nya berapa. Oke. Nah baru nilai A per 2 ini, kan A per 2 kan di tengah-tengah sini. Itu dikurang sama setengah dari si dimensi tinggi dari dimensi kolom. Nah itulah ketemu nilai lengan momen dari untuk si betonnya, gitu. Nanti kalau ini kalian coba pakai AutoCAD aja untuk validasi hitungan kalian. Oke, mungkin boleh lanjut lagi Bang Andi. Nah dari yang Bang Luther bilang kan udah kebayang tuh nilai YCS itu untuk apa, nilai CS3, CS2, TS1 untuk apa kan udah agak kebayang kan. Nah, makanya di sini kita cari lengan momen nih, udah dapet. Kan data-data udah dapet semua, tinggal kalian masukin lah ke rumus ini. YCS3, YCC, sama YTS1. Terus stepnya kan sama semua. Terus kita nyari momennya, hitung momen nih. Nah, kan karena yang kata Bang Luther tadi bilang nih, momen kan dari beban dikali sama jarak kan. Nah, ibaratnya YCS ini jarak kalian, CS3 ini beban kalian tuh, dapatlah momen kalian kan. Nah di sini dapat momen. Nah kondisi lentur murni kan kita nyarinya P-nya sama dengan 0, dapat M-nya sekian saat P0. Terus kita cari lagi untuk kurvaturnya 0,003 dibagi sama C. C-nya kan yang udah kalian hitung tadi kan sebelumnya. Terus di sini cek tulangan baja di tengah sudah leleh. Nah, kalau misalkan ES2-nya lebih dari nilai EY-nya. Kalau misalkan kita lihat di sini kan ES2 nih nilai ES2 nih. Nilai ES2 di sini nih. Nah, tapi nilai EY ya. Nilai EY kan tadi yang kalau misalkan di atas tadi kan
nilai EY sama dengan nih, EY sama dengan E1. Nah, kita sini mau nyari di mana nih, di mana kondisi S2-nya lebih dari EY. Nah, makanya kita cari dulu nih nilai S2-nya. Nilai S2 kan udah dapat nih nilai C-nya. Nah, udah dapat. Nah, kita cek di sini. Nilai S2-nya lebih besar nggak? Kalau misalkan besar, berarti asumsi dari yang kita udah buat itu benar. Nah, ya, benar. Nilai S2 ya. Ya. FG kita kan tadi ini nambahin dari Bang Andi ya kan nilai S2 epsilon S2 kita regangan yang di layer tengah kita itu adalah sebesar 0,06 ya. Sementara untuk regangan yang terjadi regangan yield baja kita itu kan bisa dicari dengan ini nih turunan dari modulus elastisitas. Modulus elastisitas itu kan dia adalah tegangan dibagi regangan. Nah, tegangan di sini itu sama dengan si Fs atau Fy. Soalnya yaitu definisinya. Nah, baru bisa cari nilai regangannya dengan ya gimana aja persamaannya untuk mencari regangan. Berarti kan kita nilai yang ini dibagi sama yang ini, ya kan ya, nilai tegangan dibagi sama modulus elastisitas. Nah, didapatlah untuk nilai regangan yield kita dari FB atau kuat lewat tulangan longitudinal itu adalah sebesar 410 MPa. Terus modulus elastisitas baja itu kan 200.000 MPa kan. Nah, kita dapat untuk regangan itu sebesar ini. Nah, kalau misalnya perhitungan nilai regangan di regangan tengah baja kalian atau epsilon S2 gitu ya, itu masih lebih kecil, berarti ada yang salah di perhitungan teman-teman. Soalnya ketika kita mencari saat kondisi ini ya, lentur murni, itu kita mengasumsikan bahwasannya tulangan nggak kelihatan ya belakang, kecilan ya? Samuel, kecilan nih Samuel. Oh gitu. Nih, set. Nah, di sini ketika kondisi pure moment ya, pakai bahasa Inggris saja ya, moment. Itu dia mengasumsikan tulangan yang bagian tengah itu dia sudah leleh. Iya, sudah leleh. Jadi stress block diagramnya bakal berbentuk seperti ini. Nah, ini dia harusnya di sini, begini sini. Ini adalah regangan, diagram regangan. Dan yang ini adalah diagram regangan. Ini ada kompresi akibat tulangan baja yang atas atau CS. Ini layer 3, layer 2, layer 1. CS 3 di sini terus ada ini harusnya tarik ya. Di sini bagian diagram merah sini, ini tuh dia bagian tekan atau compression. Karena kan di sini kan dia ada tekan di sini. Ada gaya tekan. Bagian bawah itu dia adalah tarik atau tensile. Nah, di sini berarti ada CS3, di sini ada CS2, sama ada CS1. Nah, asumsinya adalah ketika pure moment itu nilai tulangan baja yang tengah ini itu tuh dia sudah leleh. Nah, tahu dia leleh itu pikirannya seperti apa Bang? Ketika yang tadi dijelasin sama Bang Andi. Ketika nilai dari regangan ini regangan NS1 itu adalah regangan di sini ada NS2, epsilon S2 itu regangan akibat ini tadi salah.
akibat tarik. Dan ini ada harusnya epsilon S3 tegangan akibat tarik juga, tapi di ruangan bagian satu. Nah tadi satu lagi, tahu itu dia udah leleh itu gimana dong? Ketika nilai ESN ya, saya bilang ESN itu kita itu sudah melebihi dari nilai tegangan leleh tulangan baja kita, itu adalah yang ini, kayak gitu. Oke, mungkin boleh lanjut lagi teman di. Terus lanjut lagi ya. Di sini kan kita udah dapet nih ngecek asumsi yang kalian kerjain, nilai C itu udah bener belum? Kan buat nentuin ES2 kan. Sama EY-nya. Kalau misalkan lebih besar berarti asumsi kalian benar. Kalau misalkan enggak, berarti otomatis yang tadi gue bilang, antara kalian ngubah dimensi atau enggak tulangannya kalian besarin, jadi nilai C-nya kan berubah. Jadi untuk asumsi ini benar apa enggak, apa salah gitu yang kalian gunain. Kita nyari titik murni M sama dengan 0. Nah, di sini titik tarik murni sama dengan 0, M-nya sama dengan 0 kan. Nah, kalau tadi kan yang di atas kita nentuin tekan, M-nya sama dengan 0. Nah, ini untuk tarik murninya M sama dengan 0. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat di stress block-nya kan agak beda nih sama yang ditekan. Nah, kalau tadi kan kalau misalkan kalian nekan, itu bagian atas ini kan ada di bagian ini CS2, CS3, di sini kan ada kayak di sini momennya nih terbagi di sini. Ada bagian untuk dia ini ditarik nih, ditekan, terus di sini ditarik sama dia. Nah, makanya ada kondisinya beda nih di regangan sama tegangannya. Nah, di sini rumusnya sama. TS1 kan AS1 dikali FY. Nah, AS1 kan dari luas kalian. Yang tadi gue bilang lah. AS1, AS2 sama. AS2 kan dikurangin 1 dari tulangan longitudinal kalian. Terus TS3 jumlah dari tulangan longitudinal kalian. Luasnya dikali sama FY. TC sama dengan 0. Terus kita baru dapat nilai P, kapasitas tekan murni. Nah, P-nya itu kan ditambahin aja semua. TS1 tambah TS2 tambah TC tambah TS3. Nah, di sini kan udah dapat nih kita nilai kapasitas tekan murninya. Nah, baru kita ngitung untuk nilai kalau misalkan kondisinya tekan murni, M-nya sama dengan 0. Nah, data kan semua udah dapat nih kita. Dapatlah nilai P-nya itu sama dengan nah ini, sorry ya. Nah, nilai, kan kita mau nyari nih, nilai M sama dengan 0, P-nya berapa? Nah, udah dapat nih nilai P-nya sekian, kalau misalkan nilai M-nya nih 0, tapi dalam kondisi tarik murni kan tadi. Terus kita bisa untuk direkap semuanya. Jadi kan kita udah dapat nih nilai tarik murninya. Nih tarik murni tadi 643 kan tarik nih dia, jadi kan minus. Tapi M-nya 0, ya kan? Kita kan nyari M-nya 0, P-nya berapa? Lentur murni. Nah, lentur murni kan tadi di atas udah kita hitung tuh. Kalau misalkan P-nya saat 0, M-nya berapa? Itu udah dapet tuh semua datanya. Kita rekap di sini. Dari tarik murni, lentur murni, kontrol tarik, titik seimbang, tekan murni, batas eksentrisitas.
kan udah dapat semua nih di sini. Nah, kita lihatlah di dalam diagram ini. Nah, kalau misalkan kita cek nilai tadi nih, nilai tarik murni 0 sama minus 643. Nah, 643 di sini kan kita dapat nilai P-nya doang. Tapi saat 0 kan, berarti di titik sini itu dia terjadi tarik murni gitu loh. Terus ada di lentur murni. Nah, lentur murni kan P-nya 0. Nah, M-nya di 100 di sini. Jadi kita itu mau ngebuat dia diagram itu sampai dari tarik murni sampai dia itu ke tekan murni. Jadi dia berapa nih range-nya di sini. Jadi kita untuk nentuin batasnya loh. Jadi batasnya kita udah tahu. Setelah kita tahu batasnya ini kan, kita punya faktor, safety factor yang tadi gue bilang lah. Jadi tarik murni 0,9, lentur murni, kontrol tarik 0,9, titik seimbang 0,65. Nah, ini kan kita kali nih untuk faktor safety-nya. Kita dapat nih area yang ideal lah untuk kalian itu ngecek apakah dari etaps itu nilai M sama P kalian itu memenuhi enggak dari desain yang kalian buat di dalam diagram PM diagram ini. Nah, ini kan misalnya kalian dapat nih nilai PM-nya sekian. Kalau misalnya kalian masukin ke sini, oh ternyata nih udah di dalam sini. Kalian bisa langsung ibaratin desain yang kalian buat itu oke. Kecuali misalnya di sini nih, titik ini berada di sini. Berarti kan dia ibaratnya masuk di dalam ini, tapi dia nggak safety gitu loh. Ya sebisa mungkin masuklah di daerah sini gitu loh. Apalagi di daerah sini, misalnya titik kalian, oh dapatnya di sini. Oh ya udah, antara gedein dimensi kalian atau gedein dimensi tulangan gitu. Udah. Oke, teman-teman, sampai sini udah paham? Mau disini bang. Ya. Jadi kan konfigurasinya kebetulan 3x3 kan, berarti dia punya apa ya? Layer yang kedua tuh ada bajanya. Nah, kalau misalnya kondisi 2x2 itu kan berarti kita nggak punya layer bajanya. Sedangkan itu tadi ISN lebih besar daripada EY, itu dia ngambilnya yang tengah kan bang? Oh enggak harus. Itu berarti kamu ngeliatnya yang bawahnya tadi. Oh, harus. Makanya itu tergantung ke konfigurasi tulangan kalian. Kalau mau praktis, saran dari saya, takdirnya ini konfigurasi tulangannya simetris. Tapi kalau misalnya kalian mau kayak gini nih, yang di atasnya konfigurasi tulangannya ada 3, terus yang di bawahnya tuh ada misalnya ada 4 gitu kan. Ya, nggak apa-apa sebenarnya, cuman nanti kalian akan menghitung nilai D-nya itu 2 kali. D yang arah dari ini ya, bisa. Ini kita situasi dulu ya. Berarti kan kita ngitung D yang dari sini itu berapa jaraknya, terus yang ke sini itu berapa jaraknya, ya kan? Ini sini berapa jaraknya, di sini berapa jaraknya. Baru situasi gua bawahnya ditidurin. Apa? Jadi nanti kalian 1, 2, 4, 3, 4 ini. Karena dia tuh berbeda gitu. Jadi kalian nanti cari lagi nih. Mesin itu berapa nilai D-nya, sama nilai D-nya. Itu berapa? Itu beda lagi. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau kayak gitu, menurut saya kalau di proyek yang dia itu kan efisien ya, karena kan melihat dari gaya momen yang lebih condongnya itu ke arah mana sih kan. Kalau di tes itu dia ada, seingat saya itu dia di sini ada 2 ya, sama arah 3, ya kan? Nah itu dia lihat bentar lebih condong ke mana. Biasanya berarti kan kalau misal nih kita melihat dari gambar yang ini, dia itu sumbu kuatnya berarti itu kan yang ini ya, yang lebih pendek kan, ketika dia dikasih gaya ke sini dibanding sama yang ini gitu. Jadi sebenarnya
ya bakal kalau misalnya kalian punya justifikasi kenapa kalian mau memilih dimensi kolom yang seperti ini, menurut saya lebih keren lagi gitu. Karena itu udah, iya serius maksudnya itu kan berpengaruh juga nanti ke perencanaan, pembiayaannya. Kalau kalian sebagai engineer bisa mendesain sampai seefisien itu, berarti ya keren gitu. Saya emang itu dibutuhkan. Gitu. Cuman kalau untuk tugas besar kali ini ya dibikin rectangle aja, maksudnya dibikin sama gitu sisinya biar kalian nggak pusing hitungnya gitu. Nah boleh buka pasal boleh yang paling dulu. Outline. Oke, jadi saya rasa di sini asisten sudah memberikan petunjuk untuk gimana caranya mencari yang 4.2 ya tadi kan. Tadi kan kita ngebahas diagram interaksi. 4.1 teman-teman, kamu ada bukunya sekarang? Oke. Nggak ada ya, tidak di share screen aja. Bentar deh Pak. Iya. Nggak ada kayaknya. Nggak ada ya, tidak apa. Share screen lagi. Boleh buka outline lagi deh. Oke. Oke, jadi kan 4.2 udah dikasih tahu oleh asisten. Nanti kalau untuk 4.1 teman-teman bisa ngecek aja di bukunya Islandia. Saya udah ngirim itu di bab 7 tentang axial moment di kolom. Nah, itu kurang lebih kayak gitu. Terus untuk 4.3 itu secara nggak langsung kan berhubungan sama 4.2 ya, karena kan teman-teman harus kalau misalnya seandainya beban yang terjadi itu lebih kapasitas, teman-teman kan secara nggak langsung harus mengiterasi, ya kan, trial and error dimensi kolom atau dimensi ruangan. Terus untuk standardized effect dan faktor pembesaran momen, oke, jadi ini dari mana ya? Nah, kalau untuk pembesaran momen ini, nanti saya sebenarnya ini nggak jadi dihitung karena ini udah terlalu advance banget kata paramat. Gitu. Jadi nanti teman-teman silakan cek aja teorinya. Nanti saya mungkin bakal nge-share materi tentang pembesaran momen. Cuman intinya gini, kalau pembesaran momen itu dicek dulu berdasarkan ini saya mau aja mau dapat. Bayangin aja misal ada kolomnya tinggi, tapi dia itu ibarat kolomnya itu tipis atau langsing gitu. Langsing. Nah, kolom langsing itu dia itu biasa failure-nya buckling atau tekuk maksudnya, dia itu failure tekuk. Tapi kalau dia kolom pendek itu dia failure-nya compression. Nah, teman-teman harus ngecek dulu tipe kolom teman-teman itu apa dengan dimensi, misal dengan dimensi 400 kali 400 dan misal pindah ke besar tinggi antara lantai saya itu 4,5 meter. Nah, dengan dimensi kolom 400 kali 400 dan tinggi 4,5 meter itu, apakah termasuk kolom yang langsing atau slender atau kolom yang stocky atau gemuk gitu? Karena kalau misalnya teman-teman kolom itu kolom slender,
itu harus ada namanya pembesaran momen gitu. Nah, pembesaran momen itu bakal misal di sini kan sumbu X sebagai momen, sumbu Y sebagai beban aksial load. Nah, misal di awal itu teman-teman momennya itu segini, di sini, momennya itu di sini. Nah, setelah ada pembesaran momen itu bisa aja dia tuh melewati di sini. Jadi dia nggak masuk ke kapasitasnya karena akibat momen. Gitu. Dan ya mungkin itu aja ya. Coba boleh outline lagi. Itu tadi, kira tadi saya udah jelasin ya. Apa tadi apa pertanyaannya? Bedanya kolom gemuk sama langsing. Oh iya. Nah itu cara nentunya itu adalah dari sini. Tapi sebenarnya awalnya itu adalah cek dulu apakah model yang teman-teman buat itu termasuk model yang bergoyang atau tidak bergoyang. Maksudnya sesuai atau non sesuai gitu. Nah, itu ngeceknya itu dengan persyaratan yang ini. Kalau misalnya non sesuai itu gimana? Kalau misalnya itu sesuai itu gimana? Gitu. Nilai K itu biasa itu sebagai bukan konstan sih. Saya lupa, cuman itu dia ada suatu kondisi yang mengharuskan nilai K-nya bisa menilai 1. Ada juga K yang mengharuskan kondisinya berapa gitu. Nah, tapi kalau nilai L-nya itu kan K kali L. L-nya itu adalah tinggi kolom dibagi sama R, jari-jari girasi dari si kolom gitu. Nah, terus nanti pada intinya adalah ketika di pembesaran momen itu outputnya adalah teman-teman mencari nilai aduh belum saya masukin. Sorry. Nanti teman-teman bakal mencari nilai namanya nilai delta. Nah, nilai delta ini nanti akan dikalikan dengan si momen yang terjadi pada struktur teman-teman. Itu kan tiap momen kan beda ya, tiap lantai ya, lantai 1, 2, 3, 4. Dan oh ya, kalau ada kolom itu, di situ saya ada perangan ini kalau nggak salah. Nah ini dia. Di sini itu ada M1 sama M2. Maksudnya itu apa? Itu jadi itu momen yang terjadi di bagian ujung bawah sama bagian ujung atas. Nah itu nilainya beda. Kalau misalnya nilai rasio antara M1 sama M2 itu lebih besar dari 0, maka dia itu bentuknya cuma sekali doang. Tapi kalau bisa dia lebih kecil dari 0, dia bentuknya 2 kali. Kayak gitu. Cuman itu kata bapaknya terlalu advance banget, jadi nanti bakal ada mungkin di PSD atau struktur beton lanjut. Jadi nanti cukup teori aja. Jadi yang dimaknanya nanti yang pakai timah nggak ada. Tetap ada, cuman kalian hanya teori aja. Iya. Kemudian untuk 4.5 perhitungan geser kolom itu sebenarnya sama kayak perhitungan geser balok. Meskipun tadi ya yang Bang Andi bilang udah ada ini ya, kalau misalnya pakai tulangan dia berapa, terus tulangan geser itu harus pakai berapa. Cuman itu tetap harus dicek lagi terhadap kapasitas geser betonnya. Oke? Baru yang terakhir detailing penulangan longitudinal dan transversal. Itu nanti tinggal teman-teman buat aja di AutoCAD. Ya. Oke. Mungkin sejauh ini apa ada yang ingin bertanya? Udah jam 4:30. Ya. Itu asumsi akan dari Nah, soalnya kan nggak saya suruh untuk asumsi kalian yang baru, bukan dari yang di dalam aja. Kita tadi buat baru ukurannya. Itu nanti pakai ukuran baru atau pakai yang lama? Pakai balon yang baru, dimensi yang baru. Karena udah berubah dari torsi kan ya? Iya. Buat untuk
ekspor G dalam dari kolom yang baru. Oke. Ada lagi Pak? Apa ada cukup? Butuh tutor lagi nggak nih? Tutornya di asistensi aja ya. Ya, Bang. Oke. Ada lagi? Asisten menerima udah, oke, teman ada lagi? Oke, saya boleh minta absennya? Tidak, mungkin dari ada lagi teman-teman asisten tambahan? Cukup ya. Oke. Jadi teman-teman untuk deadline kolom ini sebentar ya, saya cek dulu. Apa? 20 sampai 26 Oktober. Dek, dengerin dulu. Ini kalau dari timeline modul kolom ini tuh dia cuma 6 hari deh. Tapi nanti saya coba mau tanya dulu. Soalnya seingat saya harusnya modul kolom ini tuh 2 sampai 3 minggu. Tapi kalau misal cuma 1 minggu ya harus siap ya.